Saat ini, 3 SUV mewah teronggok begitu saja di tempat penjualan mobil di seluruh Amerika Serikat. Harga barunya berkisar antara 50 hingga 80 ribu dolar. Sekarang, Anda bisa mendapatkannya dengan harga sebuah hatchback kelas menengah. Yang pertama diabaikan karena tidak memiliki lencana yang tepat. Yang terakhir adalah kendaraan militer berjas rapi yang berpura-pura pergi ke supermarket untuk membeli ayam panggang. Tetapi para mekanik, orang-orang yang sama yang menyarankan Anda untuk menjauhi mobil Eropa, diam-diam membeli ketiga mobil ini. Karena ketiganya telah menempuh jarak 0,5 juta mil. Karena mobil-mobil ini dibangun sedemikian rupa sehingga pasar mobil bekas, yang terobsesi dengan logo dan merek, belum belajar untuk menghargainya dengan benar. Mari kita mulai. Nomor 3. Acura MDX 2014-2020. Saya tahu apa yang Anda pikirkan. Ini hanyalah Honda yang mewah. Dan itulah jawaban saya. Itulah intinya. Acura MDX SHAWD tahun 2017 memiliki harga awal antara 48 ribu dolar dan 51 ribu dolar. Tergantung pada level trim. 3 baris kursi, jok kulit, pemanas kursi, layar ganda, penggerak semua roda. Semuanya termasuk. Saat ini, Anda dapat menemukan MDX tahun 2017 yang kondisinya bagus dengan jarak tempuh sekitar 120 ribu kilometer dengan harga antara 15 ribu dolar Amerika Serikat dan 18 ribu dolar Amerika Serikat. Itulah harga untuk saya hanya butuh sesuatu untuk pergi bekerja, tidak lebih. Sementara itu, seseorang di seberang jalan membiayai crossover kelas menengah baru seharga 42 ribu dolar yang akan mengalami depresiasi lebih cepat daripada biaya keanggotaan gym di bulan Februari. Dan mengapa ini terjadi? Karena MDX adalah bintang bisu di dunia mobil mewah. Ia tidak memiliki lencana BMW atau nama Mercedes. Ia tidak memicu percakapan di pesta makan malam. Ia tidak meninggalkan kesan di tempat parkir klub golf. Dan pasar mobil bekas, yang pada dasarnya berfungsi sebagai kontes popularitas dengan uang sungguhan, menghukumnya karena hal itu. Dosanya bukanlah masalah mekanis. Ini tentang citra. Di bawah kap mesin terdapat mesin V6 J353,5 liter milik Honda. Tanpa turbo, tanpa eksperimen. Mari kita lihat apa yang terjadi pada jarak tempuh 160 ribu kilometer. Hanya rekayasa klasik yang disempurnakan, mesin yang sama yang telah dibangun Honda sejak akhir tahun 90-an. Mesin ini menghasilkan sekitar 290 tenaga kuda. Halus, dapat diprediksi, membosankan, tetapi dalam arti yang terbaik. Di dunia otomotif, membosankan itu indah. Model-model lama menggunakan sabuk penggerak, timing belt, yang berarti, ya, Anda harus menganggarkan antara 800 hingga 1.000 dolar untuk setiap 170 ribu kilometer. Tetapi setelah itu selesai, Anda akan merasa tenang untuk 160 ribu kilometer atau lebih. Itu disebut perawatan, bukan krisis. Ada perbedaan penting antara kedua konsep tersebut. Konsumsi bahan bakar sekitar 13 liter per 100 km di kota dan sekitar 9 liter di jalan raya untuk versi penggerak roda depan. Versi SHAWD sedikit kurang efisien. Angka-angka ini bukan angka untuk mobil hybrid, tetapi Anda mengendarai SUV mewah untuk 7 penumpang, bukan mobil kota. Sekarang, mari kita bahas transmisinya. Model tahun 2014 sampai 2016 memiliki beberapa keluhan awal tentang respons perpindahan gigi. Acura menyempurnakan transmisi otomatis 9 percepatan pada tahun 2017. Dan pada tahun 2018 perpindahannya sangat halus, sehingga Anda hampir tidak menyadarinya. Kuncinya adalah menggunakan cairan Honda yang tepat. Bukan sembarang cairan yang ditawarkan. Detail itu membuat perbedaan besar antara transmisi yang awet dan yang tidak. Prinsipnya sama seperti sistem mekanis yang dirancang dengan baik. Perawatan yang tepat dengan produk yang tepat. Tidak ada jalan pintas. Dan disinilah letaknya hal yang menarik. Orang-orang takut dengan SUV mewah bekas. Mereka berasumsi bahwa semua SUV bekas hanya menunggu untuk rusak. Tetapi biaya perbaikan tahunan rata-rata untuk MDX
sekitar 560 dolar Amerika Serikat. Itu lebih murah daripada yang dihabiskan beberapa pemilik BMW, hanya untuk lampu peringatan saja. BMW X5 2017 dengan jarak tempuh serupa tampak, seperti pembelian yang bagus dengan harga 18.000 dolar Amerika Serikat hingga 22.000 dolar Amerika Serikat. Sampai tiba saatnya untuk memperbaikinya, dan tiba-tiba Anda melihat forum yang mencoba menjual ginjal. Sistem pendingin, rem, elektronik, ban profil rendah khusus. Semuanya pada X5 memiliki harga premium merek yang cepat bertambah. Lexus RX 300 52.017 masih berharga antara 25.000 dolar dan 28.000 dolar. Bagus, andal, ya, tetapi tidak ada baris ketiga. MDX memberi Anda ruang untuk 6 atau 7 orang dan harganya masih lebih murah. Ada sebuah cerita di forum yang merangkumnya dengan sempurna. Seorang pembeli membawa pulang MDX SH-AWD 2018 dengan jarak tempuh 143.000 km, seharga 17.500 dolar Amerika Serikat. Ia datang ke bengkel dengan ekspektasi akan mengalami masalah besar. Mereka melakukan pemeriksaan menyeluruh, suspensi, kebocoran, pemindaian kode, pemeriksaan diferensial belakang, dan tebak apa yang dibutuhkan. Filter udara. Itu saja. Hanya sebuah Honda yang terawat dengan baik dan tampak seperti mengenakan setelan jas. Jadi, apakah ada hal-hal yang perlu diperiksa sebelum membeli? Tentu saja. Pada model tahun 2014 sampai 2016, waspadai konsumsi oli yang berlebihan. Ini tidak umum, tetapi pernah terjadi. Selalu periksa level oli. Selain itu, pastikan sistem SH-AWD tidak tersentak saat berbelok tajam. Diferensial belakang perlu diganti olinya setiap 50.000 km. Dan banyak pemilik melewatkannya karena mereka lupa keberadaannya. Uji kedua layar sistem multimedia pada model layar ganda. Jika salah satu layar macet, perkirakan biaya sekitar 500 dolar Amerika Serikat untuk mengganti unit utama. Ini bukan bencana, tetapi ada baiknya untuk mengetahuinya sebelumnya. Terdapat kasus-kasus yang terdokumentasi mengenai MDX model lama, yang telah menempuh jarak lebih dari 480.000 km. Bahkan ada model tahun 2001 yang digunakan sebagai taksi. Dan konon telah menempuh jarak lebih dari 1.450.000 km. Tidak, itu tidak normal. Tetapi hal itu memberitahu Anda sesuatu tentang DNA-nya, tentang apa yang ada di dalamnya ketika ia melepas jasnya. Intinya adalah perhitungan matematis. Anda menghabiskan 16 atau 17.000 dolar untuk MDX 2017 yang terawat dengan baik. Anda mendapatkan 3 baris kursi, penggerak semua roda, jok kulit, teknologi yang masih berfungsi dengan baik, dan mesin yang mungkin akan bertahan lebih lama daripada mobil Anda saat ini. Atau Anda menghabiskan 42.000 dolar untuk crossover baru dengan jok kain, mesin 4 silinder turbo, dan layar sentuh 16 inci yang nilainya akan turun setengahnya dalam 5 tahun. Pilihannya tampak jelas jika dilihat seperti itu. Namun dealer crossover baru masih ramai setiap akhir pekan. Singkatnya, nilai MDX terus menurun seolah-olah telah menyinggung perasaan seseorang secara pribadi. Dan disitulah peluang Anda berada. Edisi 2, Infiniti QX80, 2015 sampai 2019. Ya, Infiniti. Saya tahu. Separuh pasar sudah melupakan keberadaan merek ini. Dan justru karena itulah mobil ini sangat menguntungkan. Saat Infiniti QX80 2018 keluar dari ruang pamer, harganya dimulai sekitar 72.000 dolar dan dengan mudah melonjak hingga lebih dari 80.000 dolar dengan berbagai pilihan. Mesin V8 besar, jok kulit berlapis, trim kayu asli, ruang untuk 7 atau 8 penumpang, kapasitas penarik hampir 4 ton. Mobil ini dibangun seolah-olah sedang bersiap untuk bertahan hidup dari kiamat. Dibangun dengan tujuan yang berbeda dengan dibangun untuk tujuan pemasaran. Sekarang, mari kita lihat kondisi saat ini. Sebuah Infiniti QX80 tahun 2018 dengan jarak tempuh 130.000 km, harganya antara 20.000 dolar Amerika Serikat
dan $24.000 Amerika Serikat saat ini. Itu berarti depresiasi sebesar 70%. 70%. Itu bukan depresiasi, itu obral cuci gudang. Sementara itu, sebuah Cadillac Escalade tahun 2018 dengan jarak tempuh serupa masih dijual dengan harga antara $32.000 Amerika Serikat dan $38.000 Amerika Serikat. Dan Lexus LX 570 yang sebanding. Semoga beruntung menemukan yang harganya di bawah $45.000 Amerika Serikat. Mengapa QX80 begitu murah? Karena prestis mereknya memudar. Itu saja. Infiniti membuat keputusan produk yang dipertanyakan selama bertahun-tahun, mengurangi kehadiran dealernya, dan publik berhenti memperhatikannya. Akibatnya, kendaraan yang secara mekanis bagus mengalami depresiasi seolah-olah rusak. Padahal masalahnya bukan pada mobilnya. Masalahnya ada pada departemen pemasaran. Secara mekanis, mobil ini tidak lemah, tidak rapuh, dan bukan eksperimental. Di bawah kap mesin, terdapat mesin V8 5,6 liter dengan tenaga 400 tenaga kuda dan torsi 560 Nm. Mesin naturally aspirated. Tidak ada turbo kecil yang berpura-pura menjadi V8. Hanya 8 silinder yang melakukan apa yang seharusnya dilakukan oleh 8 silinder. Mesin ini dipasangkan dengan transmisi otomatis 7 percepatan yang telah digunakan Nissan selama bertahun-tahun. Bukan sistem generasi pertama yang mari kita uji dengan pelanggan. Sistem penggerak ini sudah ada begitu lama, sehingga bisa dibilang bisa memberikan suara. Dan inilah bagian yang hampir tidak diketahui siapapun. QX80 dibangun di atas platform yang sama dengan Nissan Patrol Y62. Jika Anda tidak familiar dengan Patrol, bayangkan sepupu Land Cruiser yang lebih berisik, tinggal di Australia dan berkelahi dengan kanguru untuk bersenang-senang. Patrol digunakan di Timur Tengah, Afrika, dan Australia, di tengah panas gurun, di jalan tanah, dan dalam kondisi yang brutal. Bukan dalam arti brutal, seperti dalam iklan. Dalam arti bahwa jika mogok di tengah Sahara, seseorang akan mati. Kendaraan ini menempuh jarak 300.000 hingga 800.000 km seperti hari Selasa biasa. Ada armada patrol di layanan darurat dan lembaga pemerintah di puluhan negara yang telah memilih kendaraan ini selama beberapa dekade, justru karena kendaraan ini tidak akan mengecewakan Anda saat Anda sangat membutuhkannya. Dan QX80 memiliki fondasi yang sama, sasis yang sama, konstruksi bodi pada rangka, transfer case 2 kecepatan, gigi rendah yang sesungguhnya, dan penggerak 4 roda. Ini bukan crossover yang mencoba terlihat tangguh. Ini adalah pickup ukuran penuh yang berbalut setelan. Konsumsi bahan bakarnya berkisar sekitar 17 liter per 100 km di kota dan 12 liter di jalan raya. Ini tidak efisien. Ini adalah mobil V8 seberat 2.700 kg dengan jok kulit. Anda tidak membeli mobil ini untuk menghemat bahan bakar. Anda membelinya karena mobil ini akan lebih awet daripada kebanyakan SUV modern hemat bahan bakar yang diproduksi saat ini. Ada sebuah kasus yang menggambarkan hal ini dengan baik. Seorang pembeli memiliki Chevy Tahoe 2019 yang dibelinya seharga $34.000 dengan jarak tempuh 115.000 km. Kondisinya bagus, tanpa masalah, tetapi seseorang menunjukkan kepadanya QX80 2019 dengan jarak tempuh 88.000 km dengan harga yang sama, tenaga lebih besar, interior lebih baik, sasis body on frame yang sama kokohnya, dan bisa dibilang platform global yang lebih teruji. Dia menatap layar seolah-olah baru saja menerima kabar yang tak terduga. Dia membeli QX80. Sekarang, soal perawatan. Disinilah orang-orang panik, padahal seharusnya tidak. Kampas rem di keempat roda, antara $350 Amerika Serikat dan $400 Amerika Serikat. Servis cairan transmisi, $200 Amerika Serikat hingga $250 Amerika Serikat. Gasket pada jarak tempuh 160.000 km, sekitar $350 Amerika Serikat. Ini adalah biaya standar Nissan.
bukan biaya yang berisiko seperti bermain roulette Rusia untuk mobil mewah Eropa. Hal utama yang perlu diperhatikan adalah suspensi udara belakang. Seiring waktu, sekitar 200.000 km, suspensi ini dapat mengalami masalah. Jika rusak, mengubahnya menjadi pegas konvensional membutuhkan biaya sekitar $1.200. Anda melakukannya sekali dan melupakannya selamanya. Bahkan, biayanya masih lebih murah daripada mengganti satu modul suspensi adaptif pada beberapa SUV Jerman tertentu. Saat membeli, hindari model tahun 2011 sampai 2013 yang saat itu masih disebut QX56 karena memiliki masalah rantai timing. Masalah ini sebagian besar telah teratasi pada tahun 2014. Carilah model tahun 2015 atau yang lebih baru. Periksa warna cairan transmisi. Seharusnya merah atau merah muda. Jika berwarna coklat tua dan berbau gosong, jangan dibeli. Transmisi ini tahan lama, tetapi kelalaian akan merusak apapun. Selain itu, tekan setiap sudut mobil untuk memeriksa bagaimana suspensi udara merespons. Suspensi harus kembali ke posisinya dengan mulus. Jika satu sisi tertekan lebih banyak daripada sisi lainnya, atau membutuhkan waktu lebih lama untuk kembali ke posisi semula, ada yang perlu diperbaiki. Singkatnya, QX80 tidak kehilangan nilainya karena mobil itu buruk. Nilainya turun karena merek tersebut lalai. Para mekaniknya tidak mengerti pemasaran. Dan itulah, bagi pembeli yang tahu apa yang mereka cari, justru peluang yang ada. Sebuah kendaraan yang dirancang untuk bertahan di gurun, dijual dengan harga SUV perkotaan kelas menengah. Ironi ini sangat tepat. Nomor 1. Lexus GX4 160 2014 sampai 2019 SUV ini adalah analogi otomotif dari seorang pensiunan militer yang sekarang mengenakan sepatu pantofel dan minum air soda. Tenang, sopan, dan sangat mampu bertahan dalam situasi yang bahkan tidak akan dipertimbangkan oleh sebagian besar mobil. Saat Lexus GX 460 tahun 2017 masih baru, harganya berkisar antara $51.000 hingga $65.000. Tergantung versinya. Fitur-fiturnya termasuk mesin V8, penggerak semua roda permanen, interior kulit, jok berpemanas dan berventilasi, trim kayu asli, baris kursi ketiga, dan diproduksi di Jepang. Saat ini, Lexus GX 460 tahun 2017 dengan jarak tempuh 130.000 km harganya antara $28.000 hingga $33.000. Dan disinilah letak kelucuannya. Toyota 4Runner TR The Offroad 2017 dengan jarak tempuh serupa harganya, antara $32.000 dan $37.000. Jadi, GX 460 memberi Anda mesin V8, 4,6 liter, 301 tenaga kuda, dan torsi 446 Nm. Penggerak 4 roda permanen dengan diferensial tengah yang dapat dikunci. Konstruksi bodi di atas rangka. Poros belakang solid. Interior berkualitas Lexus. Namun seringkali harganya lebih murah daripada 4Runner V6 dengan jok kain dan lencana edisi khusus. Jelaskan kepada saya bagaimana itu masuk akal. Jawabannya, sekali lagi, adalah tidak masuk akal. Ini adalah anomali pasar yang disebabkan oleh persepsi merek, bukan data teknis. Dan anomali pasar, bagi mereka yang mengenalinya sejak dini, adalah peluang. Di bawah kap mesin, terdapat mesin V81U Airstrip FI 4,6 liter milik Toyota. Mesin ini menggunakan sistem naturally aspirated. Rantai timing, bukan sabuk tanpa turbo, dan sangat sederhana. Keluarga mesin yang sama digunakan pada Lexus LS 460, Toyota Tundra, dan platform truk pickup terkait lainnya. Terdapat catatan bahwa mesin-mesin ini telah menempuh jarak lebih dari 480.000 km tanpa pernah dibongkar, dan pemilik yang telah melampaui angka tersebut dengan perawatan dasar. Penggantian oli, cairan, dan rem. Tidak ada yang istimewa. Rahasianya, jika bisa disebut demikian, adalah Toyota merancang mesin ini dengan toleransi yang lebar dan tanpa rekayasa berlebihan. Mereka tidak mencoba untuk memeras setiap tenaga kuda yang mungkin dari kapasitas mesin. Mereka merancangnya agar awet.
Dan itu terbukti 20 tahun kemudian, ketika mesin-mesin tersebut masih beroperasi sementara mobil-mobil di sekitarnya telah berpindah tangan 4 kali. Yang konsumsi bahan bakarnya sekitar 16 liter per 100 km di kota, dan 12 liter di jalan raya. Jika Anda khawatir tentang bahan bakar, ini bukan mobil yang tepat untuk Anda. Ini adalah SUV seberat 2.300 kg, dengan sasis rangka dan mesin V8. Konsumsi bahan bakarnya seperti orang dewasa yang berperilaku baik. Tidak agresif, tetapi konsisten. Dan inilah yang kebanyakan orang tidak mengerti. GX460 berbagi platform dengan Toyota Land Cruiser Prado. Arsitekturnya dirancang untuk bertahan di medan yang berat, daerah terpencil, jalan yang buruk, dan iklim ekstrim. Kendaraan ini tidak hanya dikembangkan untuk melewati polisi tidur di lingkungan perumahan. Land Cruiser Prado dijual di lebih dari 140 negara. Kendaraan ini digunakan dalam ekspedisi, di zona konflik, di daerah pedesaan tanpa infrastruktur. Ini adalah jenis kendaraan yang dipilih oleh organisasi bantuan kemanusiaan ketika mereka membutuhkan sesuatu yang tidak boleh gagal di tengah antah berantah. GX460 memiliki rekayasa yang sama, dengan tambahan kayu asli dan jok berventilasi. Penggerak 4 roda permanen, transfer case 2 kecepatan, dan kontrol multimedan pada beberapa versi. Ini bukan tombol mode salju yang berpura-pura memiliki kemampuan off-road. Ini adalah perangkat keras yang sesungguhnya. Ada sebuah kasus yang menggambarkan hal ini dengan baik. Seorang pensiunan insinyur sedang mencari Toyota 4Runner TR The Off-Road tahun 2018 dengan anggaran $38.000. Seseorang bertanya kepadanya apakah dia mempertimbangkan GX460. Dia tertawa dan mengatakan itu hanya untuk tempat parkir mal. Mereka menunjukkan kepadanya GX460 tahun 2016. Poros belakang solid, transfer case asli, pelat pelindung bawah, konstruksi rangka di atas rangka. Dia akhirnya membeli 1 unit dengan jarak tempuh 150.000 km. Seharga $27.000. 6 bulan kemudian dia mengatakan itu adalah mobil terbaik yang pernah dimilikinya. Nah sekarang, mari kita bandingkan dengan alternatif di dunia nyata. Toyota Land Cruiser 2017 dengan jarak tempuh serupa harganya antara $45.000 Amerika Serikat dan $55.000 Amerika Serikat. Jika Anda bahkan bisa menemukannya. BMW X5 2017 dengan jarak tempuh 130.000 km antara $18.000 Amerika Serikat dan $22.000 Amerika Serikat. Secara teori memang terlihat lebih murah, tetapi biaya perbaikan tahunan yang melebihi $1.000 Amerika Serikat adalah hal biasa. Sensor, elektronik, sistem pendingin, semuanya akan cepat bertambah. Di sisi lain, GX460 kampas rem lengkap, sekitar $350. Oli transmisi, $200. Gasket pada jarak tempuh 195.000 km, antara $300 dan $500. Pompa air, salah satu pekerjaan besar yang paling umum, biasanya kurang dari $700, termasuk biaya tenaga kerja. Ini adalah biaya perawatan SUV Toyota dengan kualitas berkendara seperti Lexus. Sebelum membeli, ada 3 hal yang perlu diperiksa. Pertama, periksa karat pada sasis. Terutama jika mobil tersebut pernah berada di daerah yang menggunakan garam di jalan saat musim dingin. Sasis adalah segalanya. Karat permukaan adalah hal normal. Karat struktural adalah alasan untuk tidak membeli mobil tersebut. Kedua, dengarkan suara rantai timing saat mesin dinyalakan dari kondisi dingin. Suara singkat selama 1 atau 2 detik dapat terjadi pada mesin dengan jarak tempuh tinggi. Jika suara logam tersebut berlangsung lebih lama, mintalah pemeriksaan. Ketiga, uji sistem kontrol merayap, crawl control, dan sistem multimedan, multi-terrain. Sistem. Jika ada, pastikan sistem tersebut berfungsi dan non-aktif dengan benar. Elektroniknya andal, tetapi mengganti modul tidaklah murah. Tips praktis. GX460 dari Arizona, Texas, atau Florida dengan jarak tempuh 160.000 km
dan riwayat servis lengkap biasanya merupakan pilihan yang lebih bijak daripada yang memiliki jarak tempuh 100.000 km dari daerah yang kaya garam tanpa riwayat servis yang terdokumentasi. Cuaca kering sangat bermanfaat untuk sasis. Ada beberapa hal yang tidak sempurna. Sistem infotainment sebelum tahun 2020 terasa ketinggalan zaman. Berfungsi, tetapi tampilannya tidak seperti layar canggih. Jika layar adalah prioritas Anda, carilah model tahun 2020 atau yang lebih baru, atau bersiaplah untuk meningkatkan sistemnya. Baris ketiga terasa sempit untuk orang dewasa, fungsional untuk anak-anak dan perjalanan singkat, tetapi jangan mengharapkan kenyamanan seperti minivan. Ruang interior juga lebih sempit daripada Honda Pilot atau Hyundai Tucson. Dengan dimensi eksterior yang serupa, sasis body-on-frame memiliki keunggulan struktural, tetapi ruang interior bukanlah salah satunya. Dan konsumsi bahan bakarnya memang seperti itu. Tidak ada cara untuk menyembunyikannya. Mesin V8 4,6 liter dalam sasis seperti ini tidak akan mengejutkan Anda dengan tagihan bensin yang besar. Jika Anda banyak berkendara di kota dan efisiensi bahan bakar menjadi faktor penentu, ada pilihan yang lebih baik. Tetapi jika Anda mencari mobil yang dapat Anda rawat selama 15 tahun tanpa perlu khawatir, yang memiliki kemampuan off-road sejati, dan yang tidak akan membuat Anda terjebak dengan kerusakan elektronik yang tidak masuk akal pada Selasa pagi, GX 460 sulit dikalahkan dalam hal harga dan keandalan. Namun, jika tujuan Anda adalah membelinya sekali, merawatnya dengan baik, mengendarainya selama 15 tahun, dan tidak panik setiap kali lampu peringatan menyala, inilah mobil Anda. GX 460 adalah Land Cruiser Prado berbalut Lexus. Nilainya menurun karena orang berasumsi Lexus berarti kemewahan yang rapuh. Mereka lupa bahwa pada dasarnya, ini hanyalah truk pickup Toyota. Dan harganya terus turun hingga seseorang yang benar-benar tahu apa yang mereka lihat membelinya. Dan begitulah, 3 SUV mewah yang praktis dijual dengan harga sangat murah karena orang takut dengan namanya, bukan mekaniknya. Sebuah Honda yang menyamar sebagai mobil eksekutif. Sebuah tank Jepang dengan DNA Patrol. Dan sebuah Land Cruiser Prado dengan kulit Lexus. Ketiganya telah menempuh jarak 500 juta mil. Ketiganya berharga lebih murah dari seharusnya. Dan ketiganya ada di sana, menunggu di suatu tempat parkir, sementara seseorang di posisi berikutnya menandatangani surat-surat untuk crossover baru dengan jok kain, mesin 4 silinder, dan layar sentuh yang tidak akan diinginkan siapapun dalam 5 tahun ke depan. Pasar mobil bekas tidak menghargai rekayasa teknik. Pasar ini menghargai pengakuan merek dan narasi. Ketika narasi itu gagal, karena merek tersebut membuat keputusan yang buruk, karena dikalahkan oleh persaingan, karena merek tersebut sudah ketinggalan zaman, harga mobil akan turun meskipun mobil itu sendiri tidak berubah. Dan disitulah peluang muncul bagi mereka yang tahu bagaimana membaca di balik kata-kata. Jika Anda sudah sampai sejauh ini, beritahu saya di kolom komentar mana dari ketiga peluang tersebut yang menurut Anda terbaik. Sampai jumpa di video selanjutnya.